Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Betty Lapeni, NIM 200420007, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Investasi adalah penanaman modal. Bentuk investasi yaitu ekonomi makro. Pengeluaran atau pembelanjaan yaitu membeli barang-barang, bangunan, peralatan investasi. Menambah kemampuan produksi barang atau jasa, meningkatkan output yang dihasilkan sehingga tersedia bagi masyarakat. Sedangkan investasi publik itu penempatan sejumlah dana atau barang dalam jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, atau manfaat lainnya. Aset yang dimaksud untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga dan lain-lain, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Penempatan sejumlah dana atau barang dalam jangka panjang untuk investasi, pembeli surat berharga, dan investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi sosial atau manfaat lain. Saham yaitu kepemilikan perusahaan, dividen atau pembagian keuntungan. Biasa, surat utang, pembayaran pokok hutang, bunga, atau kupon. Investasi langsung, tanah, jalan, jembatan, bandara. Sedangkan investasi tidak langsung itu sumber daya manusia. Jangka waktu investasi itu jangka pendeknya 3 atau sampai 12 bulan. Contoh seperti saham, deposito, atau dan lain-lainnya. Jangka panjang lebih besar dari 12 bulan. Non permanen atau diperjualbelikan. Contohnya BUMN, BUMD, dan lain-lainnya. Dana bergulir itu deposito. Permanen berkelanjutan, contohnya penyertaan modal BUMD, BUMS, dan lain-lain. Investasi pemerintah. Sumber investasi pemerintah yaitu APBN, imbal hasil, pendapatan dari layanan atau usaha, hibah, sumber lain yang sah. Kategori investasi sosial, investasi untuk membangun generator pertumbuhan ekonomi, investasi untuk layanan publik, investasi untuk penciptaan return, investasi untuk menciptakan bisnis baru, investasi untuk menciptakan penghematan efisien. Pengelolaan investasi pemerintah itu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, atau pengawasan investasi. Aspek kelayakan investasi pemerintah itu aspek teknik, aspek sosial dan budaya, aspek ekonomi dan finansial, dan aspek distribusi. Faktor pengaruh investasi pemerintah yaitu tingkat inflasi, resiko dan ketidakpastian, kapital rationing. Evaluasi investasi pemerintah itu langkah utamanya, identifikasi kebutuhan investasi yang mungkin dilakukan. Kedua, tentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang akan dilaksanakan. Ketiga, tentukan manfaat dan biaya dalam rupiah. Selanjutnya, pilih proyek yang memiliki manfaat terbesar dan efektivitas biaya yang tinggi. Langkah alternatifnya, penilaian investasi tradisional, payback periode, aliran kas didiskontokan, NPV, IR. Pelaku investasi pemerintahan 63 tahun 2019. Komite Investasi Pemerintah, Kementerian Keuangan atau Bendahara Umum Negara, Kementerian Teknik. Auditor internal pemerintah BPK, tenaga ahli. Operator investasi pemerintah yaitu Badan Layanan Umum, BLU, BUMN, buruh harian lepas, PHN. Operator investasi pemerintahan atau operasional. Menyusun rencana jangka panjang, menengah, dan tahunan atas investasi pemerintah yang menjadi bidang tugasnya. Untuk mengusulkan rencana kebutuhan dana investasi pemerintah yang berasal dari APBN kepada KIP. Melakukan perjanjian dalam rangka pengelolaan investasi pemerintah. Menempatkan dana atau aset keuangan untuk pelaksanaan investasi pemerintah. Melakukan tata kelola yang baik dan pengendalian risiko atas pengelolaan investasi pemerintah. Melakukan tindakan yang diperlukan dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan investasi pemerintahan. Melaksanakan divestasi atau investasi pemerintah. Risiko investasi yaitu ketidakpastian tentang sesuatu, kejadian yang tidak diinginkan, sesuatu yang terjadi di luar tujuan semula, kemungkinan terjadi sesuatu yang merugikan. Risiko investasi itu tidak terjadi manfaat yang diharapkan, kerugian, dan pemborosan. Jenis sifat risiko yaitu jenisnya risiko yang dapat diasuransikan, insurable risk jika
predictable, measurable, by change, menyeluruh di semua wilayah. Resiko yang tidak dapat diasuransikan yaitu resiko investasi swasta, untung, balik modal, rugi. Risiko investasi publik tidak dapat memenuhi kebutuhan publik, pemborosan keuangan negara. Manajemen risiko investasi, risikonya dapat terjadi atau tidak selalu dapat dihindari. Antisipasi dalam pengelolaan risiko, manajemen risiko. Itu menghadapi risiko, mengurangi risiko, bersiap menghadapi risiko, atau mengasuransikan risiko. 4 fase manajemen risiko itu identifikasi risiko, cari sumber, spesifikasi, subkategori risiko, analisis dan penilaian risiko yaitu estimasi penentuan dampak risiko, reaksi terhadap risiko yaitu metode untuk menghindari pemantauan atau pengendalian risiko.